Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita mengkaji tentang problem komunikasi. Problem selalu muncul dalam setiap aktivitas manusia. Makanya sesungguhnya problem itu tidak bisa kita hindari, karena jika kita hindari maka akan mengejar kita terus-menerus. Yang harus kita lakukan adalah mengelola problem komunikasi tersebut. Problem komunikasi dalam kajian ini adalah kemampuan mendeteksi dampak dari komunikasi yang kita lakukan. Kajian utamanya adalah justru solusi atau pengelolaan terhadap munculnya problem komunikasi. Hal ini penting untuk kita kaji karena komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan sosial bisnis kita. Komunikasi sering menimbulkan konflik sosial dan bisnis, namun ternyata kalau kita mau objektif bahwa komunikasi itu juga yang menyelesaikannya. Jadi awal dari engkau yang memulai dan engkau yang mengakhiri juga. Kemudian konflik sosial mewarnai komunikasi dalam segenap aspek interaksi manusia dalam struktur sosial, bahkan sampai pada pertikaian terbuka. Seperti perang dingin dulu, perang yang sesungguhnya, kemudian ada revolusi, ada pemberontakan, ada pemogokan, ada perlawanan, dan ada berbagai macam gerakan-gerakan yang kita lihat. Di kita itu dulu ada PKI, ada DITII, banyak model perlawanan tersebut. Perspektif problem komunikasi sering kita temukan karena perbedaan antara si pemberi informasi dan si penerima informasi. Belum juga peran pemerintah dalam memaknai tentang komunikasi ini. Banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE ini yang kemudian masyarakat terjebak pada kesalahan yang tidak dia ketahui bahwa itu bagian dari kesalahan. Undang-Undang ITE juga memberikan garis yang kurang jelas terhadap komunikasi yang dilarang itu. Dan siapa yang berhak untuk mengajukan ke pengadilan itu juga bagian dari kualitas komunikasi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, yang terpenting sesungguhnya, seburuk apapun undang-undang, jika penegak hukumnya memiliki kesalehan sosial, memiliki wisdom, maka bisa memberikan rambu-rambu arah mana komunikasi yang dapat mengakibatkan terpidananya seseorang. Kita sering mendengar bahwa kenapa terjadi permusuhan? Karena komunikasi. Kita sering mendengar komunikasi atasan dan bawahan juga tersendat, juga karena komunikasi. Begitu juga antara pemerintah dengan rakyatnya, karena komunikasi. Kita sering melihat itu. Perspektif problem komunikasi sebagai konsep untuk menjernalisasi berbagai analisis yang menggunakan pendekatan konflik. Konflik adalah gap antara kenyataan dan harapan. Kita harapannya apa, kenyataannya seperti apa. Itulah konflik. Jadi ada gap antara harapan dan kenyataan. Tidak linearnya antara kenyataan dan harapan. Itulah konflik. Pendekatan problem dalam kajian kali ini adalah akan memaparkan tentang tatanan sosial yang terpelihara meskipun di dalamnya terdapat kesenjangan. Namun juga kita akan mengkaji bagaimana struktur sosial untuk menjalani perubahan. Pendekatan konflik memandang organisasi, masyarakat, negara, bahkan dunia sebagai ajang pertandingan individu dan kelompok untuk menentukan siapa pemenangnya, siapa yang terbaik, atau siapa mempengaruhi siapa. Perubahan komunikasi yang awalnya dibangun untuk menambah jejaring bisnis, jejaring sosial, justru berubah menjadi sempitnya jejaring sosial dan jejaring bisnis.
Begitu juga pemimpin yang harapannya akan menaikkan elektabilitas karena komunikasi yang buruk atau problem komunikasi, bukannya bisa menaikkan elektabilitas, justru komunikasi bisa menurunkan. Ini banyak terjadi hal seperti ini. Dari mana awalnya kegagalan-kegagalan ini? Yang pertama adalah ketidakterbukaan komunikasi. Itu yang muncul karena ada yang ditutup-tutupi ketika berkomunikasi. Kemudian ingin dimengerti atau bahkan ingin sekali dimengerti. Jadi tuntutannya sangat tinggi terhadap audiennya. Tiga, kemudian memunculkan problem. Kemudian kurang tepat dalam membentuk atau memilih bentuk-bentuk komunikasi. Jadi ketidaktepatan memilih bentuk komunikasi juga bisa memunculkan problem. Kemudian emosi yang terbangun dalam jiwa diri seseorang. Kemudian tidak adanya saling pengertian. Kemudian media yang digunakan, sikap apatis yang muncul sejak awal. Kemudian ada perbedaan sudut pandang, ada perbedaan konteks juga, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Dari sikap awal tersebut kemudian akan memunculkan problem komunikasi baik dari internal maupun eksternal diri, baik dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Ini kemudian memunculkan problem-problem tersebut. Komunikasi kadang dibangun dalam rangka untuk mewujudkan karakter persaingan atau ketidaksesuaian. Makanya kemudian kadang pemaksaan dipandang sebagai cara yang paling utama bagi setiap orang untuk mencapai ambisinya. Ini kadang-kadang ini yang memunculkan problem. Namun di lain pihak, bahwa setiap manusia tidak ingin didominasi atau dikuasai secara paksa. Sisi lain juga orang ingin kebebasan, sehingga setiap kali ada pemaksaan akan selalu terjadi perlawanan. Komunikasi yang diarahkan kepada pemaksaan maka akan memunculkan perlawanan. Dan perlawanan tersebut jika memanagenya tidak baik akan memunculkan kerugian baik material maupun non-material bagi individu, bagi organisasi, bahkan bagi negara. Kita harus ingat bahwa komunikasi yang dibangun untuk memaksa, mendominasi, serta menghinakan orang lain akan selalu menemui perlawanan. Permasalahan komunikasi sering menimbulkan kesalahpahaman yang menimbulkan konflik sosial. Namun di sisi lain, komunikasi juga dapat meredakan ketegangan, bahkan mencegah konflik sosial. Ini yang harus kita kaji betul, bahwa komunikasi itu memiliki dua pisau yang sama-sama tajamnya. Jika komunikasi dibangun dengan baik akan menghasilkan profit, akan pengembangan sosial yang baik pula. Tapi di sisi lain ketika komunikasi itu kurang baik maka akan menimbulkan problem, dan problem itu akan mengakibatkan konflik sosial ataupun konflik bisnis. Komunikasi yang baik akan membangun keharmonisan dalam persaingan. Tujuan dari problem komunikasi diharapkan dapat menemukan informasi yang diharapkan dapat berguna untuk memprediksi efek komunikasi yang akan terjadi ketika melakukan komunikasi di berbagai lapangan kehidupan baik sosial maupun bisnis. Di dunia bisnis apalagi ini sangat sensitif terhadap gesekan-gesekan komunikasi. Kita merasakan bahwa dalam setiap kehidupan sosial sering terjadi konflik sosial. Konflik senantiasa melekat pada setiap orang, pada setiap organisasi. Oleh karena itu, konflik selalu terjadi, baik dalam lingkungan kecil dan sederhana seperti keluarga, tetangga, teman, kemudian organisasi, instansi tempat kita bekerja, di perusahaan tempat kita bekerja, di lingkungan tempat kita tinggal, bahkan di negara maupun antar negara, itu konflik bisa muncul.
Komunikasi yang banyak disandarkan kepada ambisi pribadi dan kelompok dapat menumbuhkan berbagai bias konsisten dari diri maupun dari organisasi yang mengakibatkan salah pengertian, salah interpretasi, dan salah berkomunikasi. Inkonsistensi yang menyebabkan tumbuhnya konflik sosial baik bersifat horizontal maupun vertikal pasti akan merugikan perusahaan atau masyarakat di situ sebagai komunitas sosial. Komunikasi yang konsisten pada nilai-nilai kebersamaan menumbuh kembangkan bisnis, bahkan sampai kemampuannya untuk membangun kedamaian sekaligus menjadi solusi bagi konflik sosial yang ada di dalam dirinya sendiri, di dalam lingkungannya, maupun di dalam negara tersebut. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya ingatkan bahwa konflik itu tidak untuk dihindari, tapi konflik itu untuk dikelola. Kenapa bisa begitu? Karena konflik dimanapun akan tumbuh dan berkembang. Kita harus paham bahwa orang sukses adalah orang yang mampu memposisikannya pada lingkungan di mana kita berada. Kita ada di lingkup bisnis, kita berarti harus menyesuaikan dengan orang bisnis. Kita berada di lingkup masyarakat sosial yang berbeda, kita harus mampu beradaptasi dengan hal tersebut sehingga konflik yang ada atau problem yang ada kita bisa kelola. Justru itu yang akan menjadi energi bagi kita untuk berprestasi. Dari komunikasi yang bagus akan menghasilkan prestasi yang bagus juga. Sedangkan dalam rangka untuk mencapai yang berkualitas tersebut, dalam rangka untuk berkomunikasi yang bagus, hindar dari konflik yang tidak bermanfaat, karena ada juga konflik yang bermanfaat, maka sebaiknya kita memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama adalah principle of application, yang kedua principle of emotional appeal. Nah, ini sahabat semua silahkan untuk memperhatikan dua prinsip ini yang harus kita renungkan, yang harus kita perhatikan betul. Di akhir-akhir ini kita perlu untuk mengingat kembali bahwa problem itu bagian yang harus dikelola. Kita jangan lelah untuk mencari kelemahan dari apa yang ada di lingkungan kita, tetapi lelahkanlah kita untuk mencari solusi atas keterbatasan yang ada di sekitar kita. Jika itu yang kita lakukan, maka perusahaan yang kita kelola, kemudian organisasi yang kita kelola, insya Allah mampu menjadikan problem itu energi untuk berprestasi. Problem dapat dibagi dua, yaitu problem yang tidak bermanfaat dan problem yang bermanfaat. Nah, yang dibutuhkan oleh kita juga adalah bagaimana agar apa yang kita lakukan itu, terutama terhadap munculnya problem-problem itu, memberikan manfaat yang besar. Kalau bahasanya Al-Quran, syu'uba wa qabaila lita'arafu. Perbedaan itu akan menjadikan energi positif. Bagaimana membangun energi positif itu? Kita yang tahu terhadap lingkungan yang ada, kita yang tahu terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, tadi ada principle of application, principle of emotional, kemudian yang ketiganya adalah keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan dalam mengirim pesan, keterampilan dalam menerima pesan, kemudian ada proses pendelegasian informasi, ada keterampilan mendengar, ada berkomunikasi secara efektif. Itu prinsip-prinsip yang harus kita lakukan agar problem komunikasi menjadi bermanfaat, agar problem komunikasi menjadi energi untuk maju. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan satu lagi hal yang penting untuk kita itu strategi berkomunikasi yang bisa kita lakukan dalam mengelola problem yang muncul di sekitar kita. Yang pertama itu strateginya adalah dengan memilah antara fakta dan opini. Yang kedua, menyajikan data yang objektif. Yang ketiga adalah tabayun. Semoga kajian kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.